Anda kembali lagi dalam Nusantara Business Hour. Langsung saja kita simak kondisi pasar saham domestik dalam Market Lock. Langsung saja kita lihat seperti apa pergerakan IHSG di penutupan perdagangan sesi pertama, di mana indeks harga saham gabungan berakhir di zona hijau dengan penguatan 0,44%, alias naik 33,617 poin ke 7.709. Sebanyak 418 saham naik, 229 saham turun, dan 168 saham stagnan. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 2.011.640 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 33,13 miliar saham senilai 13.631 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan IHSG di saat ini jelang penutupan perdagangan sesi kedua. Kita lihat IHSG masih juga berusaha kembali ke zona hijau. Sudah berada di zona pelemahan, saat ini 0,47% terkoreksi di 7.639,74. Lantas sejauh mana rally pasar saham domestik? Langsung saja kita akan bahas bersama Niko Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas. Ya Pak Niko, kalau lihat pergerakan IHSG saat ini, apakah menurut Anda memang rally-nya ini sudah selesai? Karena sepertinya dari tadi bursa domestik berusaha untuk kembali lagi ke zona penguatan, tapi tetap saja berada di zona merah. Iya, jadi sebenarnya Mbak Niko kalau kita ngelihat di globalnya itu moodnya sebenarnya udah lebih positif ya so far ya. Karena kalau kita lihat concern terkait dengan tensi geopolitik ini udah dimitigasi dengan adanya pertemuan yang kedua antara Iran dan juga US. So itu kita lihatnya positif ya, karena kan yang awal sebelumnya kan deadlock, nggak ada kesepakatan, cuman most likely sekarang ada kayak kesepakatan, walaupun sebenarnya kan deal breakernya itu adalah masalah untuk nuklir ya, masalah uranium, itu yang sebenarnya jadi perhatian. Cuman kalau kita ngeliat dari sisi global, itu moodnya juga lebih positif, kelihatan harga minyaknya, tone-nya juga udah lebih, udah turun, sekarang udah 92 barrel USD per barrel. Kalau kita lihat di global, yield obligasinya pun juga udah turun. Jadi si yield obligasi itu kan ngasih sense bahwa dari sisi trader obligasi, ngelihat dari sisi perspektif risiko, prime risiko itu udah lebih baik. Nah, jadi di global kita appreciate. Nah, cuma kan kita ini market regional itu bagus. US tadi pagi bagus, kalau kita lihat di Eropa juga positif. Cuman di Asianya bagus, cuman kita sedikit terkoreksi ya. Karena mungkin dari sisi investor itu ada beberapa kekhawatiran ya. Karena tadi sesi 1 positif, sesi 2 itu negatif ya. Dan drive-nya kalau kita lihat itu banyak saham-saham yang sebenarnya konglo related yang dari hari Senin kemarin naiknya udah lumayan signifikan sih ya. Karena pertama gini ya, kan investor itu jadi paling perhatian sekarang ini adalah terkait dengan potensi adjustment kita ke MSCI, Morgan Stanley Composite Index. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari statementnya FTSI yang terakhir itu, kita kan tidak diturunkan, kita masih tetap di-maintain di secondary emerging market. Cuman kita akan coba cermati nih, maksudnya sejumlah usaha yang sebenarnya dari Bursa Efek OJK lakukan gitu ya, salah satunya terkait dengan kayak pengungkapan UBO misalnya, terus kedua kita lihat dengan ada disclosure terkait dengan kepemilikan yang lebih dari 1%, rencana free float adjustment atau penyesuaian free float itu sampai 2009 itu sampai ke level 15%, harusnya jadi message yang positif. Nah, cuman ini yang sebenarnya kita akan coba cermati ya, apakah dari MSCI itu sebenarnya approve atau enggak. Nah, karena kan sebenarnya kalau kita lihat dari posisi sekarang itu udah ada 2 emiten yang kemarin udah ada potensi shareholder concentration list. Jadi emiten-emiten ini yang sebelumnya diinformasikan dia free float-nya ternyata lebih dari 10%, cuman ternyata berdasarkan concentration list itu ternyata hanya sedikit, kurang dari 5%. Itu ada brand, ada DSSA. Nah, jadi kekhawatirannya adalah nanti ketika penyesuaian di bulan Mei, itu emiten-emiten ini akan keluar dari MSCI, berarti artinya bobot Indonesia akan lebih rendah, dan itu harusnya akan berdampak negatif buat ke ISG-nya. Jadi investor akan coba cermati itu. Sama yang sebenarnya jadi PR nih, masalahnya rupiah ya, Mbak Neke ya. Karena kalau kita rupiah ini kan, kita lihat kan sebenarnya menariknya dolar indeks itu sekarang di global itu udah turun, di XY-nya udah turun. Cuman kalau kita lihat posisi rupiah kita masih 17.100.
kenapa mereka khawatir? Karena kalau kita lihat trade di obligasi itu masih banyak yang keluar. Mereka khawatir terkait dengan risiko kita defisit fiskal APBN itu bisa makin lebar. Terlepas dari Pak Purbaya udah kasih statement bahwa kita akan jaga itu maksimum di level 3%. Cuman kekhawatiran harga minyak yang masih tinggi di level 90, kalau kita lihat dari sisi struktural kita punya revenue pajak itu masih belum terlalu positif gitu ya. Jadi market lagi menanti itu sebenarnya. Jadi makanya kalau kita posisi sekarang mungkin kita bilang ini lebih ke koreksi sehat sih ya Mbak Anneke ya. Baik, koreksi sehat ini Anda lihat akan berlangsung hingga di perdagangan esok atau seperti apa? Nah ini sebenarnya sangat tergantung dari kesepakatan atau tweet yang akan dilakukan oleh Donald Trump ya nanti malam ya biasanya. Cuman kalau kita lihat dari posisi sekarang sih harusnya kita lihat market ada potensi bisa rebound ya kemarin karena udah ada kesepakatan. Walaupun kalau kita ngelihat secara citra satelit ini yang investor lagi coba waspadai karena kan ini ada blokade dari Iran dan juga dari US. Dan kalau kita lihat secara traffic, jadi biasanya di Selat Hormuz tuh yang biasanya kapal lewat tuh sekitar 140 kapal per hari. Cuman kapal yang lewat itu kemarin itu nggak nyampe 5 kapal. Jadi bisa bilang 5-7 kapal kurang lebih di situ. Dan yang lewatnya pun biasanya itu kapal-kapal yang sebenarnya aliansinya Iran gitu ya. Kita lihat dari kayak India, misalnya Pakistan, China, sama Rusia. Nah jadi ini benar-benar kayak investor worried nih. Kalau nggak ada kesepakatan, ini menurut kita jadi PR, struktural karena kalau kita lihat potensi resesi ini ada sebenarnya kalau seandainya si Selat Hormuz itu totally ditutup, harga minyak bisa naik signifikan. Karena kalau misalnya nggak ditutup pun, seandainya ada kesepakatan, ini nggak segampang itu sebenarnya pasar langsung bereaksinya akan langsung positif ya. Cuma tetap ya, maksudnya market ini kan bergerak berdasarkan sentimen. Jadi misalnya kalau Selat Hormuz nanti dibuka, market akan reaksinya positif. Cuman akan ada potensi koreksi dalam medium term. Kenapa? Karena harga minyak yang sebenarnya Selat Hormuz ini kan kapasitinya kan sekitar 20% dari total supply globalnya. Cuman kalau kita lihat beberapa fasilitasnya, contohnya Arab Saudi, itu udah ada banyak yang kena gitu ya. Kayak contohnya mereka punya pipa yang East-West, itu udah kena. Itu sekitar 700.000 barrels per day. Mereka punya beberapa kilang itu sekitar 600.000 barrels per day. Padahal Arab Saudi ini tuh kapasitasnya tuh tahun itu tuh sekitar dia punya sekitar 15 juta. Jadi ini sekitar 10-20% dia punya production gitu. Jadi harga minyak ini akan susah kembali ke level-level sebelum merang gitu. Karena fasilitas itu udah hancur, susah untuk mengembalikan supply ke level yang awal. Nah jadi itu sih sebenarnya kekhawatirannya. Jadi cuman at least in the short term kita lihat marketnya bakal positif. Cuman kalau kita ngomongin nanti agak sedikit panjang, kalau seandainya nanti ini ternyata harga minyak struktural gitu ya, harga minyak masih tinggi, ini menurut kita sih pasti bakal dampak negatif ya, khususnya buat pasar saham. Baik, jika memang harga minyak ini tengah mencari titik equilibrium baru, apakah ini juga akan diikuti oleh harga batu bara yang mungkin juga efeknya akan positif kepada kita? Iya, jadi in overall ini sebenarnya kenaikan harga minyak ini kan direspon positif ya dengan adanya kenaikan harga batu bara belakangan ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat itu harga minyak itu kan nggak jadi substitusi yang sempurna sebenarnya buat minyak. Karena minyak itu sebenarnya 70-80% itu tuh dipakai sebenarnya buat transportation. Cuman kalau batu bara itu dipakai buat ke power plant sebenarnya. Cuman walaupun udah ada beberapa yang kayak typicalsnya power plant-nya itu udah mix gitu ya. Mereka bisa pakai fuel, bisa pakai batu bara. Nah, cuman kalau seandainya harga minyak ini kembali naik ya, itu pasti akan positif buat batu bara. Cuman selalu ingat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini biasanya akan struktural ke inflasi. Dan kalau kita lihat dampaknya ini adalah dari subsidi APBN kita nih, Mbak Anneke. Karena secara sensitivitasnya adalah kalau kita ngelihat kenaikan $1 harga minyak, itu translasi defisit APBN fiskal kita bisa rugi sekitar 7 triliun. Dari sisi revenue-nya benar, kayak misalnya harga batu bara atau misalnya harga energi related itu akan naik, kita dapat pajak dari revenue, dapat 3 triliun. Cuman subsidinya kenanya 10 triliun. Nah, jadi in overall sebenarnya dampaknya negatif ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat itu kekhawatirannya terkait dengan potensi pengetatan suku bunga.
Karena selalu ya, biasanya kalau kita lihat secara siklus pasar, bahwa kekhawatiran terkait dengan inflasi yang tinggi ini, biasanya bank sentral itu akan merespon dengan kenaikan suku bunga. Walaupun statementnya nggak selalu seperti itu ya, cuman ada kekhawatiran ke situ. Karena kemarin sempat dilihat juga di Amerika gitu ya, bahwa yang sebelumnya Powell atau chairman-nya Central Bank US, the Fed, itu ada ekspektasi bahwa ada kemungkinan suku bunga itu bakal naik di tahun ini. Dan yang Baik. sebelumnya kita bisa angka 1 kali, jadinya ada potensi kenaikan 1 kali. Nah, apalagi kemarin Bank Sentral Indonesia itu udah kasih statement kita akan lebih fokus terhadap kestabilitas. Jadi mereka bilang bahwa ruang pemangkasan suku bunga ini udah relatif terbatas gitu ya. Nah, selalu market responnya sama nih Mbak Neke. Kalau misalnya suku bunganya itu nggak dipangkas, biasanya market tuh reaksinya tuh lebih negatif. Jadi itu sih yang sebenarnya in overall kenaikan harga minyak ini akan negatif ya buat ke Baik. ekonomi dan juga buat market. Baik, Pak Niko, kita akan jeda sejenak untuk bersama-sama melihat seperti apa penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, di mana bursa domestik ditutup melemah, masih berada di zona merah 0,68%, terkoreksi di 7.623, 380 emiten menguat, 292 melemah, dan 149 stagnan. Kapitalisasi pasar di 13.606,99. Kita kembali lagi lanjutkan dialog dengan Niko Lawrence. Iya Pak Niko, kalau kita melihat kondisi IHSG saat ini, pelemahan ini juga kalau kita lihat didukung dari sektor-sektor seperti perbankan misalnya. Lalu seperti apa investor domestik ini bisa menyikapi sektor-sektor ini? Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi buy, terutama untuk saham-saham perbankan yang kalau kita lihat dari kinerja ini sebenarnya masih baik? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat sektor perbankan nih pressure-nya udah kerasa ya Mbak Neke ya dari tahun lalu gitu. Karena di tahun 2025 kemarin itu sebenarnya laporan keuangan nggak terlalu bagus kan. Kalau kita lihat tuh beberapa bank yang tumbuh, mungkin beberapa bank BUMN kayak BRI, BNI, Mandiri itu sebenarnya performanya nggak terlalu bagus gitu ya. BCA yang kalau kita lihat sebenarnya masih ada growth. Kekhawatirannya adalah satu, kelihatan ada namanya perlambatan kredit. Kedua, kalau kita lihat itu likuiditas relatif ketat, itu kena ke biaya bunga. Ketiga adalah sebenarnya kekhawatiran dengan adanya resiko gagal bayar, itu kelihatan dari NPL yang mengalami kenaikan. Nah, ekspektasinya tahun ini harusnya akan lebih positif. Makanya kalau kita lihat dari OJK, itu pun ngasih guidance untuk pertumbuhan kredit bisa lebih tinggi sebenarnya di tahun ini. Nah, cuman ada beberapa hal yang sebenarnya banks ini agak susah mengalami kenaikan ya. Karena satu yang sebenarnya kita worried ini adalah suku bunga. Suku bunga itu selalu ditranslasikan negatif sebenarnya buat ke sektor perbankan ya. Diperspektifkan itu dia adalah negatif. Kenapa? Karena biasanya kalau yang namanya suku bunga orang pasti bisa berpikir, oh kan dia bisa naikin kredit, bunganya jauh lebih gede. Cuman bank itu kan dua sisi, dia ada funding, ada lending. Nah funding itu biasanya kan deposito, tenornya tuh lebih pendek. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Mereka akan cepat adjust suku bunganya dulu, fundingnya. Berarti artinya ini akan ada funding cost. Apakah mereka bank ini bisa langsung gampang menaikkan suku bunga? Agak susah. Mereka biasanya lebih sticky. Karena mereka akan kalau misalnya mereka naikin suku bunga, takutnya market share loan mereka turun. Nah jadi itu yang sebenarnya jadi kekhawatiran. Nah kedua adalah kalau kita lihat ketika misalnya posisinya rupiah itu melemah, selalu di dampak secara strukturalnya ke perekonomian tuh pasti akan ada kena ke dari sisi NPL-nya. Jadi orang khawatir nih, kalau misalnya kayak kita melemah, harga minyak misalnya ekspektasinya naik, itu resiko gagal bayar itu pasti tinggi. Apalagi bisnis-bisnis yang modelnya UMKM, apalagi kita lihat bisnis yang modelnya consumer loan gitu ya, otomotif misalnya atau properti, itu resiko kedua. Nah, sama ketiga, sebenarnya investor lihat secara market structure ya. Jadi sektor perbankan ini kan bobotnya besar ke MSCI. Kalau kita lihat bahkan yang kayak BCA itu bobotnya bisa sampai sekitar 22%. Nah, jadi kalau seandainya misalnya ada kasus kita bobotnya diturunkan dari MSCI, dari 1,5 misalnya jadi 1%, ini pasti akan dampak secara nggak langsung buat ke sektor perbankannya. Nah, jadi market lihatnya kayaknya perbankan nanti dulu deh. Kita tunggu dulu sampai nanti pengumumannya MSCI. Walaupun kalau kita lihat dari perspektif investor sekarang, mereka ngelihatnya Indonesia kemungkinan besar tidak akan diturunkan ke frontier market. Baik. Cuman dengan potensi penurunan bobot, itu market lagi agak hati-hati sih sebenarnya. Baik. Masih banyak yang ingin kami tanyakan. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Niko Lawrence selaku Head of Research Panin Sekuritas. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan dialog tadi menutup Nusantara Business Hour kali ini. Saya Maria Aneka. Sampai jumpa.